pendekatan untuk sebuah jersey gitu nggak mudah. Saya pendekatan bisa bertahun-tahun, dia baru mau jual jersey itu, baru melepas jersey itu. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Ini lagi Oma bal-balan jalan-jalan ke Semarang ini. Sore ini bertemu dengan Mas Bani Marianto. Mas Bani ini pecinta PSIS banget. Punya koleksi jersey PSIS Semarang sangat banyak. Makanya ini spesial saya main ke sini nih. Selamat sore Mas Bani. Sore Mas Vim. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Ini berarti dari Lamongan langsung? Dari Sidoarjo. Sidoarjo. Iya, kan rumah sekarang di Sidoarjo. Dekat stadion berarti? Dekat. Oh, iya. Nah, ini ngomong sama Mas Bani seperti saya yang bilang tadi, Pak. Punya jersey PSIS Semarang sangat banyak. Ada berapa, Mas? Total itu mungkin ada 90, antara 90 sampai 100. Antara itulah. Istimewa ini. Banyak sekali. Ini termasuk ini, teman-teman. Ya. Yang beberapa dipajang dari era Liga Indonesia pertama. Lalu ada Liga Danhil, Liga Mandiri, Bank Mandiri, Liga Jarum. Nah, Mas Bani, sejak kapan mencintai jersey ini? Kalau dibilang sama teman-teman kolektor jersey itu saya termasuk telat. Saya itu baru mulai jersey itu tahun 2012. Tahun 2012 itu baru mulai. Jadi waktu strikernya PSIS itu Victor Borges dulu itu. Ada Victor Borges itu. Nah, saya pertama kali dapat jersey ya dari Victor Borges itu. Dia dekat sama saya, terus saya dikasih lah. Semenjak Victor Borges itu saya mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit. Alasannya apa kok? Sebenarnya pertama dulu itu saya sebenarnya kalau jersey itu sebenarnya sebelum tahun 2012 juga mungkin sering dapat, sering dikasih, tapi saya masih cuek gitu kan. Tapi 2012 itu saya punya teman kolektor juga. Teman saya di Solo ya termasuk kolektor tingkat tinggi juga. Nah, dia itu sering mamerin aku, lama-lama aku tuh kena pengaruh dia juga. Oh iya. Teman Solo itulah, terus kena pengaruh dia ya akhirnya saya mulai ngumpulin dikit sampai saat ini. Tapi awalnya itu sebenarnya bukan PSIS ya, overall gitu. Pertama awal emang PSIS, tapi kan kalau pas masuk pertama ke ngoleksi jersey itu semua tak sikat gitu kan. Wah pengen ini, wah Mitra Kukar beli gitu kan. Sampai timnas juga ikut gitu kan. Tapi ketika kita ngomong terlalu banyak, dana yang dikeluarkan juga banyak gitu kan. Jadi kalau sekarang makin mengerucut PSIS saja gitu kan. Karena memang cintanya untuk PSIS Semarang ya. Dan koleksi PSIS itu antara 90 sampai 100 itu. Iya, antara 90 sampai 100. Istimewa ini, Mas. Terus gimana Mas cara mendapatkannya? Karena kan kebanyakan ini ya maksudnya apa boso arek-arek jersey itu? Jersinya pemain ya? Ya. Kalau kita ngomong sebelum 2007, sebelum 2008, itu jersey itu memang yang dipakai pemain. Yang ori aja mungkin nggak ada gitu kan. Yang ori aja yang di toko apa itu nggak ada. Ya itu mungkin kalau tahun 2007 ke belakang itu pasti bekas pemain, kemungkinan besar. Tapi kalau yang udah 2008 ke sini kayak Loto ini gitu kan, ini udah dijual bebas ini template-nya. Ya. Ini kan template jual bebas, tinggal dipasang bordir aja. Bordir PSIS, bordir PSSI, bordir Lintas sudah. Gitu kan. Ini banyak ini kan gitu kan. Jadi ketika sudah 2008 ke sini gitu udah banyak lah gitu kan. Susah membedakan oh ini yang bekas pemain, ini yang enggak. Nah, kalau sampean kan banyak yang bekas pemain ini. Ya. Cara mendapatkannya gimana, Mas? Kalau cara dulu ya biasa, saya kan
ngobrol-ngobrol gitu kan. Saya main ke supporter gitu kan. Saya kalau dapat info itu loh si A punya, tak samperin lah, tak samperin, tak tanya punya enggak. Dan itu enggak cuma lewat telepon. Saya main ke rumahnya. Dan pendekatan untuk sebuah jersey gitu enggak mudah. Saya pendekatan bisa bertahun-tahun dia baru mau jual jersey itu, baru melepas jersey itu. Kayak gitu. Jadi komunikasinya akhirnya intens gitu ya? Iya, intens. Dia itu nggak cuma ngelepas saja gitu, ngelepas dengan sejumlah uang, tapi kadang-kadang ya kita kegigihan kita gitu loh. Kegigihan kita mendapatkannya gitu. Kadang-kadang kan, ya kadang-kadang kalau orang sekarang kan, oh punya, ya tak bayar sekian juta selesai gitu kan. Kalau saya itu lebih ke pendekatannya itu lebih. Jadi sampai sekarang pun kadang-kadang beberapa sumber yang saya mendapatkan jersey itu saya masih hubungannya masih baik. Cerita, jadi, ini karena ceritanya lebih panjang lebih akhirnya. panjang, lebih kayak saudara kita tunjukin ini jersinya masih ada, ini tak pajang di sini, oh gitu. Ini diantara Mas, ini miliknya siapa aja nih? Kalau ini milik, ini nih kelihatan ini miliknya Iko Mangputra ini karena tulisannya IKP kan. Iko Mangputra. kalau tahun 2000 ya, Liga Bank Mandiri 2000 ke belakang, 2000 ke depan itu sampai Dalik, itu nggak ada namanya Mas, cuma nomor saja. Jadi zaman dulu itu gimana ya? Zaman sekarang pun masih loh. Zaman sekarang pun kalau kita menemui masih. Jadi zaman dulu itu misalkan Liga Indonesia 1 kita pakai nomor punggung 6. Ya. Itu sama kalau bahasa kerennya sekarang kitman. Kalau dulu mungkin PU atau apa ya. Ya. Disimpan kan. Terus besok masih Liga Downhill, dipakai lagi kadang-kadang. Itu mau sekarang aja masih banyak musim jersey musim kemarin pada dipakai lagi siapa gitu. Ya. Namanya ditempel Namanya diganti, lagi. ya. Enggak, masih dulu pun juga gitu kan. Karena Sekarang, dulu nggak ada ini ya. apalagi dulu nggak ada namanya. Ya? Yaudah kamu sekarang pakai lagi. Jadi ini kok bekasnya siapa pakai ini ya bisa jadi. Loh ini nomor 26 kan si A gitu kan. Kenapa yang ini sekarang dipakai si B ya bisa jadi. Ketika musim berganti masih sama-sama downhill. Orang-orang zaman dulu itu membedakan antara home dan away cuman warna kebesaran sama putih kok. Iya. PSIS biru putih udah. Iya. Away putih gitu kan. Home biru selesai. Lah Mas, selain seperti yang Mas Bani bilang tadi kan, ya selain pendekatan, ya mungkin ada yang dikasihkan, ya dikasih Brokosuto ya. Yang dikasih gratis, dikasih ini ada, yang beli mahal juga ada. Nah, ngomongin soal yang beli ini kan ya apa ya, menyisihkan uangnya lah. Ini kan ada keluarga, ada istri, ada anak. Cara berkomunikasi dengan istri, terutama dengan istri lah, karena kan ini ada kebutuhan rumah tangga yang harus dapur harus tetap ngepul, tapi kecintaan jersey jalan. Nah, mengkomunikasikannya itu gimana Mas? Ya kalau istri saya sih tak ceritain ya Mas ya. Maksudnya istri saya juga tak ceritakan. Ketika saya membeli suatu barang itu tak ceritakan. Saya beli ini gitu kan, harganya segini, tak ceritakan. Terus oh ya gitu. Saya beli ini harganya segini, oh ya gitu. Istri saya itu mendukung. Maksudnya dia saya nggak perlu sembunyi-sembunyi ini apa. Karena apa? Tiba-tiba saya jeleknya, tiba-tiba saya udah nggak ada. Tiba-tiba ini dijual murah kan. Istri saya kan kok didol murah gitu kan. Jadi ini kan misalkan ini saya dulu dapatnya segini. Jadi istri saya tahu. Jadi istri saya pun nanti kalau saya ada apa-apa itu juga tahu. Oh ini harganya segini. Jadi sudah dikomunikasikan. Udah. Saya selalu jujur. Dan istri saya ngedukung kok ini ya. Karena kan ya soal uang juga Mas. Menyisikannya gimana? Ini kan pasti nggak murah karena kan ada satu jersey yang pasti harganya jutaan kan. Betul. Nah. Biasanya kan kalau dulu itu saya tahun 2012 tuh jersey masih murah mungkin segitu ya. Oh iya. Kesini tuh makin mahal gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau dulu saya mungkin dapatnya 200-300 gitu kan. Terus punya double gitu kan. Ada double gitu-gitu. Itu yang double kadang-kadang saya lepas, terus saya beli yang saya belum punya. Gitu. Terus ya menyisihkan pasti kan mendapatkan jersey kayak gini. Itu belum tentu setahun sekali, sebulan sekali, 2 tahun sekali kan Mas. Jersey kayak gini. Tiba-tiba muncul gitu kan. Enggak gitu kan. Maksudnya tiba-tiba 2 tahun sekali itu muncul jersey itu. Apa ada yang punya nawarkan, ada yang sebulan ada yang nawarin banyak, pernah. Dalam sebulan itu saya pernah dapat tawaran banyak banget gitu kan. Itu sekitar 25 juta itu.
Wah, ya terpaksa kadang-kadang saya melepas jersey yang lain-lain. Buka tabungan, buka itu, kayak gitu. Dari banyak jersey ini kan, 90 sampai 100 itu. Hah, Ya, bagi Mas Bani pasti semua berkesan. semua berkesan. Tapi yang paling berkesan, Mas. Ini ada beberapa yang tak buat contoh gitu, yang berkesan gitu kan. Kita flashbacknya jangan jauh-jauh dulu ya. Kayak gini kan naik Liga 1. Ya. Yang ini naik Liga 1. Jersey ini siapa, Mas? Ini jersinya ini si Alder ini. Oh, iya. Tapi ini bukan bekas pemain ini. Bukan bekas pemain. Soalnya susah yang ini. Terus Alder apa namanya? Naik Liga 1, terus ini Liga pertama Oh, iya. yang Daniel Kansas. Habis cerita Kansas itu sempat habis itu ada masa liga yang berhenti di tengah jalan. Iya, iya. Nah, 98 ya. ya. Itu liga berhenti di tengah jalan itu karena ada kerusuhan itu. Itu pakainya nggak pakai ini, pakai jersey bebas kok, asal warna biru itu. Itu punya juga, Mas. Nggak punya saya. Susah itu, soalnya itu nggak ada logonya, nggak ada. Saya udah nyari-nyari ya kayak gitu kan. Kayak ada, kalau kita ngomong kayak ada pasal terpotong gitu kan, di tahun itu gitu. Tapi ya jersey kayak gitu kan, ya suatu saat ya mungkin muncul tiba-tiba ada mahal ya mau nggak mau kita beli. Tapi kan kita udah kayak menyisihkan dulu dikit-dikit. Karena dari musim ke musim sebenarnya sudah punya semua ya. Sudah Yang punya. tinggal yang Ya, break gitu ya. ada pasal terpotong satu gitu kan. Ya memang susah. Apalagi kita ngomong, apalagi itu nggak ada, cuma nomor sama logonya aja. Logonya ada nggak ada ya kayaknya mungkin. Aku ada fotonya itu cuma Diadora biru gitu toh. Diadora biru sama Diadora putih gitu. Terus ini habis juara degradasi. Oh, iya, 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 iya. Iya, iya. Ini nomor 7 ini Imran Amirullah. Ini dapat dari Imran langsung. Ini dapat dari teman juga yang punya ini. Enggak. Rata-rata pemain itu udah enggak ini lagi. Sudah nggak ngopeni ya. Dia sih udah kemana-mana itu. Udah ke 1, 2, 3, 4 banyak gitu baru itu gitu. Juga ini Imran Amirullah. Terus Ini yang waktu 2006 ini. Saya liputan di Solo nih. Kalah dari kalah dari Persik Kediri PSIS dari ini. Persik Kediri. Betul sekali. Itu juara 2. Ini yang 2005-nya juara 3. Oh, iya, iya. Yang Persebaya nolak bermain itu. Iya. Nah, sama Persija. Akhirnya PSIS juara 3. Kemudian nunggu Persebaya main. Nah, Mas, sedemikian banyak jersey. Cara merawatnya bagaimana? Kalau zaman dulu ya Mas, zaman dulu tuh seperti ini. Ini tuh mudah. Ini tuh nggak akan ada kesulitan karena ini udah bordir. Bordir ya. Nggak akan rusak ini. Lah kalau sekarang itu polyflag kayak gini. Kayak Jadi Ikoman hati-hati. Ini bisa lengket. Polyflag ini. Kamu pokoknya jersey sekarang itu makin ringan, makin enak dipakai. Kalau sekarang ya makin ringan, makin enak dipakai, perawatannya juga akan makin ini. Makin susah ya. Makin susah. Polyflag ini kadang-kadang kalau kita lipat di tumpuan baju bisa lengket. Lah, yang dilakukan Mas Bani gimana? Kalau ini biasanya tak gantung. Kalau yang polyflag ini tak gantung. Kalau kayak gini disimpan nggak masalah. Ini tuh kayak gini disimpan. Ini bordir. Karena yang lama-lama ini dibordir. Bordir ya. Sampai tahun berapa Mas yang dibordir itu? Bordir itu kebanyakan sampai 2006 itu. Ini 2008 ini masih bordir ini. Oh, iya, iya. 2009 masih banyak yang bordir itu masih banyak. 2013, 2014 itu bordir. Kalau 2014 ke sini udah banyak yang udah bermain dengan polyflag. Polyflag, printing itu udah mulai 2014 ke sini. Jadi yang lama-lama yang masih bordir itu bisa Mudah. disimpan di Lemari. Ditumpuk gitu nggak masalah. Yang baru-baru digantung. Kayak baru-baru gitu kan tak gantung itu. Itu yang baru-baru semua. Karena kalau nggak digantung itu Akan ada ini ya. Bisa lengket. lengket. Gitu. Nempel lengket. Ya kayak tadi yang tak kasih contohnya itu kan nempel di Ya. mana-mana itu. Ya Mas, biaya perawatannya mahal nggak? Kalau perawatan enggak, paling kita 2 minggu sekali tak jemur di depan, tak angin-anginin aja, nanti masukin lagi. Nggak pakai dicuci? Jarang tak cuci. Oh iya. Bau keringetnya ben gak hilang ya. Jarang kalau tak cuci jarang. Ini Mas Bani juga menarik nih. Selain koleksi jersey PSIS Semarang ini, saya tadi menemukan Mas Bani juga ternyata punya medali juara ini. Oh iya. Ada medali juaranya PSIS Semarang. Ini memang
Pokoknya semua yang berbau PSIS. Semua yang berbau PSIS. Saya itu piala itu 99 itu malah belum ketemu. Saya sudah menelusuri kemana, piala 99 itu belum ketemu, nggak tahu di mana juga. Tapi medalinya punya. Gimana cara mendapatkan? Ini kan apa ya? Sangat pasti bagi setiap pemain sangat berkesan. Tapi Mas Bani punya. Itu tak tanyain satu-satu itu, Pak. Itu. Para pemain tuh tak tanyain satu. Akhirnya saya mendapatkan. Tapi ya pemain cadangan. Namanya Mas Susanto. Itu pemain cadangan. Itu yang 99? 99, dia cadangan. Yang Liga Juara itu. Ya, yang juara itu. Kelima juara. Jadi kan saya kan kadang-kadang bola lama gitu kan. Kalau ada susunan pemain itu kan tak liatin satu-satu. Dari pemain inti kan. IKP, Agung, siapa, sampai cadangan. Itu tak cari kontaknya. Tak cari kontaknya, tak tanya-tanya gitu. Lah, pendekatan itu tidak akan mudah. Pendekatan seperti itu tidak mudah. Butuh berapa tahun itu? Ya, pendekatan ibaratnya kayak Mas Fim. Ada seseorang, tiba-tiba WA, nanya kayak gitu. Itu kan nggak bisa semudah itu loh. Kamu siapa gitu kan. Kamu siapa gitu. Jadi mungkin kalau bahasa halusnya itu bahasa basinya itu perlu sangat panjang sekali. Ibarat kata kudanan kepanasan itu dilakoni. Ya, tapi itu memang sebuah perjuangan, sebuah proses tadi. Dan nilai historisnya jadi lebih berharga. Enggak cuma isi kami sigo gitu kan, jadi panjang gitu. Ya ini menarik ini. Kolektor, karena ya banyak sih kolektor jersey di Indonesia. Nah, kebetulan ini saya ke Semarang ketemu salah satu supporter setianya PSIS Semarang yang juga merawat cintanya lewat jersey ini. Karena kan ya sepak bola Indonesia ini arsipnya ya buruk, literasinya ya nggak bagus-bagus amat, baru sekarang aja. Tapi dan ya ini salah satu upaya untuk merawat cinta itu ya, merawat sejarah ini. Kalau Mas Fim sendiri, kalau saya nanya, pernah sih main ke suatu klub yang masih kayak gini itu ada nggak sih? Nggak ada sih. Klubnya sendiri aja nggak punya, nggak nyimpen. Ya, soalnya kadang-kadang dulu itu klub itu beda tahun, beda musim, beda pengurus. Iya. Iya kan, beda pengurus, jadi nggak sempat kayak gitu sih. Kalau aku membacanya itu memang kadang-kadang ketua umum kan rata-rata wali kota atau bupatinya. Iya. Nah nanti ganti bupatinya, ganti pengurusnya lagi, ganti pengurusnya. Jadi memang kayak gini tuh memang susah untuk di Indonesia memang sangat susah. Nah, Mas, next ke depan ini pasti masih akan tetap ngoleksi karena musim terus PSIS masih terus. Betul, tapi pelan-pelan. Nah, ke depannya punya mimpi nggak? Karena ya seperti Mas Bani bilang tadi bahwa tidak semua hampir semua klub di Indonesia nggak punya museum. Ya. Nah, ini ada salah satu catatan sejarah menariknya PSIS Semarang. Next ini punya angan-angan nggak dibuat museum tersendiri untuk? Saya rencana yang depan ini Mas, tapi emang saya belum ada budgetnya. Jadi depan ini tak museum kecil, jadi nanti ini tak taruh karpet, tak tutup, tak bingkai kaca gitu kan. Nanti jersey-nya tak pajang muter semua gitu kan. Pajang semua muter, semua pernik-perniknya nanti mau tak taruh di situ semua rencana ini. Jadi bisa berbagi dengan yang lain, supporter yang lain, PSIS yang lain, supporter baru-baru gitu. Jadi ya mungkin kedepannya kalau itu bisa jadi itu kayak destinasi wisata loh. Ya. Ini menarik karena nggak ada di Indonesia, nggak punya museum. 7 tim pendiri aja nggak ada. Tapi saya keren itu malah ke ini. Basketnya Surabaya itu siapa? Yang punya lapangan stadion basket sendiri itu. CLS ya? CLS itu saya pernah masuk ke belakangnya itu komplit loh itu pialanya. Dibikin etalase kayak gini. Kaget saya. Ya kan dia punya lapangan sendiri ya. Punya gedung sendiri kan katanya. Kalau basketnya ikut lapangan KONI sebenarnya. Oh, yang yayasan apa ya? CLS. Apa Pasifik? Pasifik apa CLS ya? Saya lupa. Pokoknya saya itu di gornya itu Kenjeran, daerah Kenjeran. Daerah Kenjeran. Nah, itu saya Pasifik berarti. Ke belakangnya itu pialanya itu banyak. Wih, gila ya ini maksudnya. Dia katanya kayaknya yayasan atau apa, jadi masih komplit gitu. Basket bagus ya. Sepak bola nggak ada ini. Ada. Foto-fotonya aja nggak ada kan? Iya. Harusnya kan foto-fotonya lumayan kan? Foto-foto banyak. Ini. Itu kawan-kawan.
di Semarang saya nemui Mas Bani. Semoga nanti juga ketemu dengan narasumber yang lainnya di Semarang. Itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Obrolannya agak berbeda karena soal koleksi jersey. Nanti kita bertemu di obrolan-obrolan yang lainnya, dan kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap di sini di Oma Bal-Balan. Selamat sore Mas. Matur Terima suwun. kasih.